Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suara Monarch Soul Divergence akhirnya memecah kesunyian dan dia berkata dengan dalam, "Pernahkah kamu mendengar tentang Divine Flow Clay?" Han Li menatap batu itu dengan terkejut. Tentu saja. Itu juga dikenal sebagai pasta ilusi, bahan langka yang digunakan untuk menyempurnakan alat sihir yang rumit, dan dikatakan mampu membuat artefak apapun. Itu juga memiliki sifat unik untuk memulihkan kerusakan yang dideritanya. Mungkinkah hal ini? Saya pernah mendengar bahwa Divine Flow Clay berwarna putih dan sehalus batu giok. Anak muda Han, jangan khawatir. Ini benar-benar Divine Flow Clay. Namun, para kultivator kuno telah mencampurnya dengan yang lain, dan secara khusus menyempurnakannya menjadi Flexile Spirit Jade. Mereka yang dapat mengenali materi ini tidak dapat berjumlah lebih dari selusin. Saya telah menemukan beberapa informasi tentang ini di kediaman kultivator kuno dan sudah lama melupakannya. Seandainya saya tidak diingatkan tentang sesuatu yang mirip dengan itu, saya tidak akan ingat. Han Li dengan termenung bertanya, "Flexile Spirit Jade. Apa bedanya itu dengan Divine Flow Clay? Bukankah kamu sudah menemukannya? Bahan ini tidak hanya akan pulih dari deformasi, tetapi juga dapat menyerap kekuatan sihir dari serangan seorang kultivator. Jika serangan yang dipadatkan dengan kekuatan spiritual merusaknya, itu akan mengurangi lebih dari setengah lukanya. Satu-satunya titik lemahnya adalah tanah liat tidak menawarkan kekuatan pertahanan tambahan terhadap serangan langsung. Namun meski begitu, nilainya masih tidak kalah dengan Auric Essence." Han Li tersenyum ketika mendengar ini dan bertanya, "Jadi seperti itu rencana senior untuk menganyam Divine Flow Clay ke dalam tubuh boneka? Bukankah sudah jelas? Ketika tubuh boneka itu menyatu dengan Tile Star Silver dan Divine Flow Clay, itu tidak membutuhkan harta pertahanan. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang dapat dengan mudah menghancurkannya." Monarch Soul Divergence berkata dengan bangga, "Kalau begitu mari kita lakukan." Han Li berbicara tanpa ragu sedikit pun. "Ya, tapi untuk saat ini, mari kesampingkan dulu dan sempurnakan bagian boneka lainnya terlebih dahulu. Saya rasa kita akan selesai dalam setahun." "Baiklah," Han Li setuju. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyapu semua item dalam kabut cahaya biru. Setelah itu, dia menamparkan kantong penyimpanan dan mengeluarkan 8 kotak batu giok yang menyimpan bahan berbeda sebelum mulai menyempurnakan bagian boneka lainnya. Di mata seorang kultivator, 1 tahun hanyalah sesaat. Dari Han Li yang menyempurnakan bagian boneka selama ini, kelabang Frost sayap 6 miliknya tiba-tiba berevolusi setelah secara konsisten meminum pil jiwa salju setiap bulan. Setelah mereka berganti kulit, tubuh mereka tumbuh beberapa kali lebih besar, dan mengembangkan sepasang sayap lagi. Tidak hanya kecepatan yang meningkat pesat, tetapi mereka juga jauh lebih gesit. Tapi setelah berevolusi, pil itu tidak lagi efektif. Tampaknya evolusi mereka selanjutnya masih jauh. Suatu hari, Han Li berada di dalam ruang tersembunyi dengan mata tertutup dan boneka perak berkilau melayang di udara di depannya. Jari-jarinya terus bergerak, masing-masing terhubung ke bagian boneka yang berbeda dengan benang emas. Perlahan-lahan memutar satu kaki di atas kepala boneka perak itu adalah tabung bambu yang samar-samar bersinar dengan cahaya hijau. Setelah beberapa waktu, ekspresinya bergerak dan jari-jarinya berhenti sebelum akhirnya membuka matanya. Sepertinya tidak ada masalah. Boneka telah menyatu dengan sempurna. Sangat mengejutkan bahwa saya dapat dengan lancar bergabung bersama. Han Li menatap boneka di depannya dan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Suara Monarch Soul Divergence terdengar dari tabung. "Boneka itu telah saya teliti, dan dengan instruksi saya, tidak ada satupun kemungkinan kesalahan. Sekarang setelah semuanya selesai, kita dapat memulai fusi jiwa. Akankah senior mempertimbangkan kembali?"
Ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan teknik pembagian jiwa ini. Itu bisa sangat memengaruhi kemungkinan reinkarnasi Anda jika salah, dan akankah jiwa Anda dapat bertahan setelah Anda membaginya? Monarch Soul Divergence terkekeh pelan dan dengan santai berkata, saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya didedikasikan untuk seni boneka. Saya sangat menginginkan jiwa saya menjadi satu. Dan bahkan jika saya tidak menggunakan teknik pemisahan jiwa ini, akhir dari umur saya akan segera mendekat. Saya juga sudah memberi Anda lapisan yang tersisa dari teknik pengembangan hebat. Saya harap Anda akan berhasil dan meneruskannya ke generasi baru. Ketika Han Li mendengar ini, dia dengan tegang mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Karena senior telah memutuskan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya berharap untuk kesuksesan Anda. Monarch Soul Divergence sekarang tertawa terbahak-bahak, dan cahaya hijau tiba-tiba muncul dari tabung bambu, membelahnya menjadi dua untuk memperlihatkan siluet kecil yang bersinar dengan cahaya keemasan. Siluet kecil ini adalah boneka yang tingginya beberapa inci. Itu sangat detail dan terbuat dari bahan yang bukan kayu atau emas, meniru seorang pria paruh baya dengan penampilan yang halus. Cahaya hijau bersinar dari mata pria mini ini dan kemudian duduk bersila. Segera setelah dia menggumamkan mantra, setitik cahaya hijau terbang keluar dari mulutnya dan membesar seukuran kepalan tangan, lalu melayang kembali ke pria mini itu. Saat Han Li melihat ini, bibirnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Monarch Soul Divergence mulai mengucapkan mantra dengan kecepatan yang lebih tinggi dan cahaya hijau semakin terang. Han Li memicingkan matanya dan terpaksa menggunakan Bright Side Spirit Eyes. Kemudian, Monarch Soul Divergence menjerit kesakitan, menyebabkan ruang tersembunyi itu bergetar. Saat Han Li menyaksikan dengan takjub, cahaya terbelah menjadi dua. Bola cahaya yang lebih besar terbang ke arah boneka perak dan yang lebih kecil berkedip sebelum terbang ke mulut pria mini itu. Dengan cahaya hijau memudar, pria mini itu kembali terlihat, tapi kali ini, kepalanya merosot dan matanya bersinar semakin redup. Han Li tidak berani menunda. Dia menjentikkan jarinya ke boneka itu, membuka mulutnya, dan menarik bola cahaya hijau dengan benang perak. Setelah itu, boneka itu bersinar dengan cahaya perak dan tubuhnya mulai bergetar. Wajahnya tenggelam dan dia memuntahkan aliran api ungu, menyerang boneka itu. Dengan suara berderak yang keras, lapisan es yang padat menyebar dan menutupnya dengan kuat di tempatnya. Dia sekarang menghela nafas lega, tetapi kekhawatiran muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria mini di udara. Jadi seperti ini rasanya membelah jiwa seseorang, sungguh luar biasa. Saya curiga saya satu-satunya kultivator di seluruh dunia yang mengalami perasaan ini. Tawa liar Monarch Soul Divergence tiba-tiba terdengar dari boneka kecil itu, tetapi suaranya terdengar sangat lemah seolah-olah dia sangat sakit. Han Li hanya bisa bertanya, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir," Monarch Soul Divergence meyakinkannya dengan nada gembira, "meskipun aku tidak akan bertahan lama, aku masih bisa bertahan selama setengah bulan. Cepat sekarang, gabungkan jiwa ke boneka itu dan izinkan saya untuk menyaksikan kekuatan sebenarnya sebelum saya lewat." Han Li mengangkat alisnya dan berkata, "Tentu saja, tapi sebelum itu, aku akan menggunakan jimat pemusatan jiwa untuk membantu menstabilkan sisa jiwa senior." Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, dia melepaskan jimat merah tua. Jimat pemusatan jiwa, sungguh langka. Sedikit sia-sia untuk menggunakannya pada seseorang yang akan binasa. Dengan gemetar di pergelangan tangannya, jimat merah itu bersinar dengan cahaya dan mengenai boneka kecil itu. Kabut merah tiba-tiba meledak dan dengan cepat ditarik ke dalamnya. Han Li kemudian dengan tenang berkata, "Ini saya peroleh dari kantong penyimpanan seorang kultivator Naschen Soul yang saya bunuh. Mungkin berharga, saya tidak berusaha untuk mendapatkannya dan mungkin juga memanfaatkannya."
Dengan suara yang lebih kuat, Monarch Soul Divergence berkata dengan nada yang aneh, "Tidak buruk, aku merasa lebih baik, tapi jangan berharap aku membalasmu." Petik 2. Aku hanya membalas bantuan yang kamu berikan padaku di masa lalu. Monarch Soul Divergence mendengus beberapa kali dan kemudian memberi isyarat kedua bagian tabung bambu. Dengan gemerisik udara, mereka melesat ke arahnya dan mengepungnya. Setelah itu, melayang kembali ke sisi Han Li. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberi isyarat kebongkahan es yang besar. Cahaya ungu memancar darinya dan embun beku yang menutupi boneka itu mulai mencair. Dia duduk lagi di tanah bersila dan menamparkan bagian atas kepalanya. Dalam kilatan cahaya biru, Nas Chen Soul muncul dan terbang ke boneka itu. 3 bulan kemudian, Han Li muncul dari pulau terpencil dan melesat di udara dalam cahaya biru. Pulau Bambu Pahit adalah pulau kecil di laut dekat Jin Agung, dan dikelilingi kabut biru sepanjang tahun. Tuan pulau itu adalah Pak Tua Bambu Pahit. Meskipun dia tidak terkenal secara luas di dunia kultivasi daratan, beberapa orang eksentrik pertengahan dan akhir Nas Chen Soul di benua itu menahannya dalam ketakutan. Bagi orang-orang di luar negeri, dia sangat terkenal. Meskipun dia hanya seorang kultivator Mid Nas Chen Soul, dia memiliki lebih dari 365 pedang bambu pahit glasial yang dibuat dari pohon mulberry ilahi di pulau itu, dan dipegang pada level yang sama dengan 3 kultivator luar negeri yang hebat. Di Pulau Bambu Pahit, pohon mulberry suci berfungsi sebagai pusat formasi besar yang terdiri dari lebih dari 10.000 pohon. Formasi itu sendiri cukup menakjubkan, dan reputasinya tersebar luas di kalangan kultivator luar negeri selama puluhan ribu tahun sebagai salah satu formasi kuno yang fantastis yang masih ada. Bahkan jika seorang kultivator Nas Chen Soul terlambat mengganggu, kemampuan mereka akan sangat melemah. Namun, suatu hari, seorang tamu tak diundang muncul di dekat pulau. Cahaya melintas di langit yang jauh, diikuti oleh seberkas cahaya biru yang merobek langit seperti sambaran petir, tiba 50 km jauhnya dari sebuah pulau yang tertutup kabut. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pemuda mengenakan jubah Konfusianisme dan membawa tabung bambu di punggungnya. Han Li menatap kabut, tapi pandangannya benar-benar tersembunyi. Dia mengangkat alisnya dan mencoba sekali lagi dengan cahaya biru yang berkedip dari matanya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi cemberut. Dia bergumam, formasi pohon segudang besar layak untuk reputasinya. Bahkan dengan menggunakan Bright Side Spirit Eyes, saya tidak bisa melihat batasannya. Tentu saja, perjalanan ini akan menjadi target yang bagus untuk menguji kekuatan boneka. Tidak hanya Pak Tua Bambu Pahit lawan yang pas, tetapi Anda juga membutuhkan bulu ekor Phoenix hitam mereka untuk kipas Triflame. Suara lemah Monarch Soul Divergence terdengar dari tabung bambu. Sejak dia melakukan pembagian jiwa, kekuatannya terus menurun. Han Li dengan cemas bertanya, "Tepat, tetapi apakah Anda dapat bertahan?" Monarch Soul Divergence terkekeh pelan, "Jangan khawatir, dengan bantuan jimat pemusatan jiwa, aku tidak akan dengan mudah meninggal dunia ini sebelum melihat kekuatan sebenarnya dari boneka ini." Han Li mengangguk dan melihat ke bawah. Dia menyipitkan matanya dan menamparkan kantong penyimpanan di pinggangnya. Kemudian dalam pancaran cahaya biru, seorang kultivator paruh baya pucat dengan perawakan yang mirip dengan Han Li muncul. Kultivator mengenakan jubah kuning dan memiliki kulit mulus tanpa celah. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, itu memiliki kemiripan yang jelas dengan boneka miniatur tempat Monarch Soul Divergence menempatkan dirinya, tetapi matanya berkilauan dengan cahaya dingin dan ekspresinya kosong dari emosi. Meskipun Han Li telah melihat boneka ini berkali-kali sebelumnya, dia tidak bisa tidak melihat lagi. Flexile Spirit Jade benar-benar ajaib dan menciptakan penampilan orang yang hidup. Di bawah instruksi penyempurnaan Monarch Soul Divergence,
batu abu-abu telah berubah menjadi warna daging dan menyatu dengan tile star silver untuk menjadi kulit terluar boneka itu. Karena Flexible Spirit Jade dapat berubah bentuk, seseorang dapat menempatkan seutas indera spiritual di dalam dan mengendalikan boneka untuk berbicara dan mengubah penampilan. Namun, ada satu masalah mencolok dalam penggunaan boneka itu. Penggunaan penuh kemampuannya untuk serangan berulang hanya bisa dipertahankan dengan batu roh bermutu tinggi untuk boneka sebesar ini, tapi itu sangat langka. Meskipun mereka semua sangat diminati di setiap pasar, Han Li dapat mengumpulkan beberapa. Dia memperhitungkan bahwa jika menyerang dengan kekuatan penuh, itu akan menghabiskan satu batu roh bermutu tinggi dalam 1/4 jam. Mari kita mulai, kata Han Li dengan tenang. Karena boneka itu telah disempurnakan, itu perlu diuji. Boneka itu mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya, segera mengumpulkan kabut cahaya biru di sekitar masing-masing telapak tangan. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi bola besar yang menyilaukan yang membawa tekanan yang mencengangkan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bola cahaya melesat ke depan dalam satu garis dan menghilang jauh ke dalam kabut. Han Li tanpa ekspresi menunduk dalam diam. Tak lama kemudian, letusan yang mengguncang dunia meledak dan kabut yang tenang sekarang melonjak dengan liar. Dua tiang angin besar meletus ke langit dan dengan liar mendatangkan malapetaka, menyebarkan kabut setinggi 300 meter di sekitar mereka seperti badai. Angin di sekitarnya melolong marah saat mereka bertiup. Han Li memanfaatkan kekacauan itu dan melihat lagi, samar-samar melihat sebuah pulau besar. Sebuah penghalang cahaya hijau muncul di atasnya dan sepertinya menutupi sebagian besar. Selusin garis cahaya berbagai warna kemudian terbang langsung ke arah mereka tanpa hambatan. Jelas bahwa serangan itu membuat khawatir para kultivator di pulau itu. Han Li memeriksa mereka dan melihat ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka. Mereka berkisar dari pembentukan yayasan hingga tahap formasi inti dan dipimpin oleh seorang kultivator formasi inti akhir. Siapa kalian berdua? Kenapa kau Yi? Bolehkah saya bertanya mengapa kalian berdua senior mengunjungi pulau kami? Ketika lelaki tua itu tiba, dia awalnya berpikir untuk menegur dan menginterogasi mereka, tetapi ketika pemimpin mereka menyapu indera spiritual melewati Han Li, dia menemukan bahwa dia memiliki kultivasi Midnas Chainsaw, seperti tuannya. Ketika dia tidak dapat melihat melalui kultivasi orang lain khususnya, dia merasa jantungnya jatuh dan nadanya dengan cepat berubah. Han Li berkedip dan tersenyum, berkata, saya sudah lama mendengar tentang reputasi terkenal rekan Daois Bambu, dan memutuskan untuk mengunjunginya. Bisakah Anda melaporkan? Orang tua yang bertanggung jawab terkejut dan kemudian juga tersenyum, sangat disayangkan. Guru telah memasuki pengasingan beberapa tahun sebelumnya dan tidak dapat bertemu dengan tamu. Jika kalian berdua senior memiliki permintaan penting, dapatkah kalian menyebutkannya terlebih dahulu kepada saya? Masalah Pulau Bambu Pahit diserahkan kepada saya. Han Li dengan tenang berkata, rekan Daois Bitter Bambu sedang mengasingkan diri. Sayang sekali, tapi itu akan baik-baik saja karena kamu bisa mengatasinya. Saya mendengar bahwa pulau Anda yang terhormat memelihara Black Phoenix, apakah ini benar? Pria tua itu merasa hatinya bergetar. Apa maksud senior? Dengan ekspresi tidak berubah, Han Li berkata dengan tenang. Tidak apa-apa, saya hanya ingin menyempurnakan harta yang membutuhkan 30 ekornya. Saya bersedia menukar inti iblis kelas 7 dan 3 kelas 6. Apakah Anda bersedia untuk setuju? Setelah itu, dia memanggil 4 kotak giok di depannya dengan sapuan lengan bajunya. Dia dengan santai menunjuk ke masing-masing, dan mereka terbuka untuk mengungkapkan 4 inti iblis berbagai warna dengan salah satunya sedikit lebih besar dari yang lain. Tukarkan ini dengan bulu Phoenix. Orang tua itu bertanya dengan bingung. Karena permintaan Han Li di luar dugaannya, dia merasa bingung.
Senyum Han Li memudar untuk mengungkapkan ekspresi serius. Betul sekali. Black Phoenix Anda pasti menjadi binatang iblis tingkat 7. Itu pasti menjadi perdagangan yang adil dengan banyak inti iblis ini dan menunjukkan bahwa niat saya tulus. Ekspresi lelaki tua itu goyah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Inti iblis ini akan lebih dari cukup untuk perdagangan. Namun, ini bukan yang bisa aku putuskan. Ketika Han Li mendengar ini, wajahnya menjadi dingin saat dia diam-diam memelototi pria tua itu. Ketika dia melihat Han Li tampak marah, hatinya tenggelam dan buru-buru menjelaskan, "Tolong jangan salah paham, senior. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda, tetapi Phoenix Hitam sedang mengalami titik penting dalam kultivasinya. Kami tidak dapat melakukan apapun yang akan merusaknya. Jadi seperti itu, tapi aku tidak bisa menyerah pada bulu-bulu itu. Bagaimana dengan ini? Saya akan menambahkan inti iblis tingkat 7 lainnya untuk mengkompensasi kerugian Anda." Han Li mengerutkan kening dan kemudian mengeluarkan kotak batu giok lainnya. Para kultivator Pulau Bambu Pahit kemudian saling memandang dengan cemas. "Apakah kamu masih tidak mau menerima?" Han Li dengan muram menghela nafas dan kemudian menatap mereka yang hadir dengan ekspresi dingin. Pria tua itu gemetar di bawah tatapan dingin Han Li. Setelah melirik kultivator tak dikenal di sisi Han Li, dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Karena masalah ini sangat penting, saya benar-benar tidak dapat membuat keputusan. Harap tunggu sebentar, saya akan mengambil risiko menyinggung Tuan dan mengiriminya pesan. Mari kita tunggu jawabannya. Jika dia menangani ini dengan tidak benar atau akhirnya memprovokasi musuh yang kuat, bagaimanapun juga dia akan dihukum." "Bagus, aku akan menunggu." Han Li mengangguk dan wajahnya rileks. Lelaki tua itu memastikan detailnya dan kemudian melepaskan jimat transmisi suara kembali ke pulau. Mengetahui kultivasi yang luas dari kedua kultivator itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengganggu tuannya. Han Li tidak menunggu lama. Saat dia memeriksa batasan di pulau itu, dia mendengar suara tua bergema. Jadi itu adalah rekan Daois tahap jiwa baru lahir yang telah berkunjung. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena tidak keluar secara pribadi untuk menyambut Anda. Dengan mengatakan itu, Pak Tua Bambu kemudian memerintahkan murid-muridnya, bawa mereka ke Paviliun Phoenix. "Aku akan segera datang." Pria tua itu buru-buru membungkuk memberi hormat dan dengan hormat menjawab, "Seperti yang Anda perintahkan, Tuan." Kemudian, dia berbalik dan tersenyum, "Senior, tolong ikuti saya. Tuan telah setuju untuk bertemu denganmu." Han Li melihat sekeliling dan berkata dengan nada tidak berubah, "Bagus, saya tertarik untuk melihat pulau yang terkenal ini." Setelah itu, dia turun dengan boneka di belakangnya. Dengan bantuan boneka panggung Nas Chainsaw, Han Li menganggap mereka tidak akan dapat menahannya bahkan jika mereka mengaktifkan formasi Myriad-Tree. Dalam sekejap mata, rombongan itu terbang ke pulau melalui celah di penghalang. Begitu Han Li masuk, dia tiba-tiba merasakan gelombang ki spiritual membenamkan indranya. Dia melihat ke bawah ke pohon-pohon hijau besar, melihat mereka tumbuh hingga ketinggian lebih dari 100 meter. Ada berbagai macam, termasuk yang jarang terlihat. Di antara mereka, ada selusin yang jelas lebih besar dari yang lain, pohon murbei yang berwarna ungu. Mereka secara aneh diatur di seluruh pulau, mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip Taois. Han Li mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya pada lelaki tua itu, "Ini adalah pulau Dewa Mulberry milikmu, bukankah hanya ada satu? Bagaimana bisa ada selusin?" Orang tua itu mencuri pandang ke kultivator tak dikenal itu dan diam-diam berpikir, mengapa dia tidak pernah berbicara atau wajahnya bergerak. Mungkinkah dia memiliki karakter yang aneh?